dampak dari kenaikan suhu bumi ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian ada es yang mencair, es kutub yang mencair, terus kenaikan gelombang ombak atau muka tinggi lautnya sudah naik nih. Nah, Kota Pekalongan menurut para akademisi dan peneliti itu diperparah juga oleh penurunan muka tanah atau yang biasa disebut land subsidence. Nah, yang kalau kita lihat ada alat ukurnya di Stadion Hugeng itu dalam kurang lebih dari tahun 2021 sampai 2023 itu kurang lebih 16 cm penurunan muka tanah, amblesnya dalam 2 tahun itu. Iya, berarti rata-rata dalam 1 tahun kurang lebih kan 6 cm-an ya kurang lebih. Nah, ini yang kemudian kenapa Kota Pekalongan ini terutama yang pesisir itu sekarang daratannya terancam tenggelam. Tenggelam. Kan diramalin juga kan tahun 2035 Pekalongan. Beneran tuh 2035. Iya, menurut para pakar akademisi. Kamu nakut-nakutin dah. Ya, kayak gitu sih. Itu keniscayaan, maksudnya sesuatu yang memang sudah dihitung atau gimana? Baru perkiraan aja, proyeksi aja. Proyeksi Baru itu. proyeksi. Cuma Baru dengan proyeksi, data-data yang didukung ya Mas. Iya, Dari riset-riset iya. yang sudah dilakukan ketika kita tidak bergerak, ya mungkin itu bisa kejadian gitu. Iya. Oh, berarti bisa dicegah, begitukah atau? Nah, ini. Pernyataan jebakan sendiri ya. Tadi kan bilang Kalau kita nggak bergerak, Kalau kita nggak ya itu bergerak, bisa gitu kan? terjadi deh. Betul. Faktanya kan memang sudah terjadi. Iya kan? Kalau kita ke daerah kawasan utara deh, kita gali tanah aja 1 meter aja, nggak usah 1 meter, setengah meter aja, itu sudah keluar air. Dan airnya itu bukan air tawar, Iya, betul. sudah air payau atau air Payau. asin. Betul sekali. Nah, artinya kan memang sudah ada titik jenuh Iya. di tanah kita, di dalam betul. tanah kita ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau mencegah kayaknya susah deh. Iya, itu kayaknya itu melawan alam. Iya. itu sudah maunya alam ya. Iya. Sebetulnya perubahan alam itu kan sunatullah ya. Kita Masya Allah. Ini Masya Allah. religius banget ini jadinya. Waduh. Masya Allah. Ini acaranya ganti ya. Religi. Kajian remaja. Aduh. Kita nggak bisa kalau melawan alam, kita nggak bisa. Iya. Ya, kita nggak bisa mencegahnya pun sebetulnya kita sudah terlambat karena pesisir Pekalongan itu sudah tenggelam. Kalau sekarang masih terbantu dengan adanya tanggul raksasa. Ya. Tapi kan tanggul raksasa yang diproyeksikan yang 5 tahun itu 2019 jadi, ya kan? Baru 3 tahun kan airnya sudah limpas. Oh ya. Nah, yang di pesisir itu. Nah, ini kan menjadi contoh bahwa penurunan muka tanah Kota Pekalongan dan juga kenaikan air laut itu Sedemikian cepat tidak, gitu ya? tidak dapat kita lawan. Kita nggak bisa melawan gitu. Ya. Tapi sebagai generasi muda ya kita harus berpikir optimis juga dong, ya kan? Kita nggak bisa ngelawan, kita mencegahnya pun mungkin sulit, susah. Tapi kita bisa memperlambat. Kita bisa memperlambat laju daripada dampak perubahan iklim. Oh gitu ya, jadi diperlambat begitu ya. Iya, dan juga utamanya kita juga bisa beradaptasi ya Mas. Iya. Beradaptasi. Harus adaptasi, Iya, harus dari adaptasi. dampak perubahan iklim itu. Iya, sesuai dengan ini ya tagline yang teman-teman bawa ya. Iya. Apa tuh? Aku belum tahu soalnya. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Adaptasi. Ya kan, perubahan iklim. Ada yel-yelnya juga nggak? Mungkin nanti habis dari ini kita Iya. Ya siapa tahu ada yel-yelnya kan lumayan ya, bisa buat lomba PKK gitu. Masuk, boleh. Ya kan? Kobar. Nanti kebakaran jadinya. Kobarkan semangatmu, kobarkan pemuda gitu ya. Kebakar semangat boleh Mas. Oke, oh itu. Jadi realnya apa nih berarti aksi? Tadi untuk memperlambat gitu ya, laju perubahan yang menuju kepada penenggelaman, tenggelamnya Kota Pekalongan. Oke.
Kita sebenarnya udah banyak ya Mas, dari 1 tahun belakang ini kita juga udah melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya kita juga menjadi wadah bagi generasi muda anak Pekalongan untuk turut menyebarkan beradaptasi ya. Betul. Dengan Adaptasi. Ya dengan cara-cara ya kita kayak menanam pohon mangrove juga, pemanfaatan bahan-bahan alami dan sebagainya seperti itu. Oke. Itu adaptasi dari sisi ekosistem yang mau dibangun, gitu kan, ekologi yang mau dibangun. Problemnya adalah pada manusianya. Nah, itu kan. Sulit sih. Seberapa besar kemauan anak-anak muda lah, anak-anak muda dulu deh, yang tua-tua nanti gitu ya. Seberapa besar kemauan anak-anak muda, kesanggupan anak-anak muda di Pekalongan nih, ketika nggak usah ngomong tentang dampak atau yang lain-lain sebagainya, terus adaptasi, ngobrolin tentang masalah lingkungan itu sering nggak sih anak-anak muda di kota Pekalongan itu? Mungkin Mas Bayu silakan. Nah, yuk. Gilirannya Bayu ini. Ya, soalnya dia paling muda di antara kalian. Dan paling laku kayaknya. Dikit. Dikit. Banyak kayaknya. Oh, suka gigit. Oke, Gimana yuk? soal pemuda ini apa ya, soal partisipasi anak-anak itu sebenarnya tuh banyak kalau ada temannya Pak. Dan kebanyakan memang soal iklim ini memang belum dimulai. Maksudnya? Belum ada yang memulai gitu loh. Belum ada yang mewacanakan gitu ya? Ajakan yang secara terus menerus, nggak secara momentum doang kan. Hanya beberapa sekolah bahkan ada ekskul iklim. Keren tuh. Sekolah mana? SMK 1 kemarin. SMK 1. Iya. Nah, kalau kita besok minggu depan coba kita kontak SMK 1 ya. Kita hadirkan di Kita sini hadirkan mereka untuk ngobrolin tentang iklim supaya masalah iklim ini menggema terus. Iya. Gitu ya. Terus. Soal mereka itu kan memang ini sih agak curhat ya memang soal. Oh, nggak apa-apa. Di sini kan namanya itu kan just speak up. Nggak melulu opini, gitu kan. Yang penting jangan urusan hati lah. Gitu. Ya, itu lain perkara. Kamu datang ke SMK 1 ternyata ada arahnya itu. Lain perkara. Gitu, Pak. Kemarin nggak di sekolahannya, Pak. Jadi yang mereka hadapi itu memang problematik yang lebih ke empati sebenarnya. Empati. Ketika mereka membahas suatu iklim ataupun lingkungan, wah kamu kayak Pak Bon misalnya gitu. Kayak Pak Bon. Jadi ada stigma-stigma yang diberikan kepada teman yang Nyambungnya apa? Ini keren nih, ini keren. Kamu kayak Pak Bon, padahal yang namanya Pak Bon itu jauh lebih punya jasa besar. Betul, sebenarnya. Kalau nggak ada Pak Bon, sekolah nggak dibuka. Ya kan? Guru-guru nggak bisa ngajar karena kelasnya masih kotor. Guru-guru datang ke sekolah nggak dapet jatah teh. Nah, itu dia. Ini dampak perekonomian juga ini. Iya. Ini Jasa Pak Bon. Itu. Tapi untungnya makin kesini beberapa anak sudah mengikuti semacam habit-habit kebiasaan untuk mengurangi plastik, menggunakan tote bag seperti tumbler seperti itu. Terus Jadi bawa ya. Tampilin dong di sini biar kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ini contoh yang baik nih. Ya, tumbler. Mantap. Terus. jadi udah ada beberapa influencer yang sehingga membuat anak muda terpengaruh misalnya melalui film pendek, film panjang. Jadi itu kan semacam medium buat anak-anak mulai menyadarkan ya. Dari sadar kemudian jadi karakteristik, dari karakter menjadi kebiasaan seperti itu. Mantap. Keren ternyata ya Bayu nih. luar biasa kalau Baru tahu. Bayu itu sebenarnya keren, cuma dia nggak kelihatan aja. Pantes jadi pejabat dia. Nyalon aja deh. Ini sebenarnya masih jadi TU. TU di mana? Di sebelah ya. Nah, oke, ini menarik. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai terbangun. Tapi kan untuk membangun itu kan memang butuh waktu. Iya. Berapa lama itu? Waduh, ini masalah waktu ya. Gini, sebetulnya ngomong-ngomong soal perubahan iklim ya, kita kembali lagi ke ini.
ngomong soal perubahan iklim itu dampaknya sudah parah sekali kan di Kota Pekalongan, sudah menghantui banget nih, sudah menghantui banget khususnya generasi muda. Akan tetapi di Kota Pekalongan sendiri yang aku lihat ini gerakan-gerakan anak muda itu jarang banget yang kemudian mengarah ke lingkungan, mengarah ke alam. Ini minim. Atau bahkan saya belum menemukan. Nah, untuk itu Kobar hadir pengen menjadi pelopor pengendalian dampak perubahan iklim yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kenapa kok kita fokusnya ke anak muda? Karena sebetulnya generasi muda ini yang terdampak. Yang sangat terdampak. Kalau kita tidak memulai dari generasi muda, padahal mereka akan hidup di bumi ini lebih